Bab 24. Namun dia berbeda dari Shen Yi. Shen Yi yakin bahwa Nona Jian bersalah. Tetapi Shen Er, sejak awal, tidak benar-benar percaya bahwa Nona Jian akan menjadi orang seperti itu. Jadi, dia senang mengetahui bahwa bos tertarik untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Seperti Shen Yi, dia dan beberapa orang lainnya dipilih oleh bos sejak usia muda dan telah mengikutinya sejak saat itu. Tentu saja, mereka juga dapat dianggap telah tumbuh bersama Nona Jian sejak kecil. Ketika bos memerintahkannya untuk menyelidiki peristiwa 3 tahun lalu, dia sangat gembira. Namun, setelah penyelidikan yang begitu panjang, hasilnya justru semakin memperkuat kecurigaan Nona Jian. Laporan investigasi terhadap Nona Jian saat ini berada di meja bos. Sembari mengerjakan laporan ini, Shen Er ragu-ragu apakah akan menyerahkannya kepada bos. Shen Xiujin mengambil laporan di atas meja, membukanya, dan matanya yang gelap dengan cepat menyapu isinya. Di ruang kerja yang sunyi itu, hanya terdengar suara gemerisik kertas yang dibalik. Apakah semua yang bisa diselidiki ada di dalam? Pria itu meletakkan dokumen-dokumen itu. Satu sisi wajah tampannya tersembunyi dalam bayangan, sementara lampu lantai menyala, dan sisi wajahnya yang lain berkedip-kedip di bawah cahaya. Shen Er mengangguk berat ya. Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengangguk dan berkata dengan sedikit cemas, tapi bos, saya masih tidak percaya bahwa Nona Jian adalah orang seperti itu. Namun, materi ini disiapkan sendiri olehnya. Dan semua penyelidikan dilakukan secara rahasia, sehingga perkembangannya lambat. Bahkan Shen Yi, yang memiliki hubungan sangat dekat dengannya, tidak tahu bahwa dia melakukan ini secara rahasia. Dia bersedia mempercayai Nona Jian, tetapi isi dokumen ini berulang kali mengejek kepercayaannya. Ketuk-ketuk, ketuk-ketuk. Shen Xiujin mengetuk meja dengan ringan menggunakan jari-jarinya yang panjang dan ramping, menyipitkan mata sambil menatap dokumen-dokumen yang masih terbuka di atas meja. Setelah beberapa saat, tatapan penuh pertimbangan muncul di matanya. Bos, saya tidak berguna. Yang bisa saya temukan hanyalah hal-hal ini. Bukti di sini dirangkai satu demi satu, dan dilakukan dengan sempurna. Siapapun yang melihat bukti ini hari ini akan menyimpulkan bahwa Jian Tong bersalah. Jika itu Shen Yi, mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Shen Er berkata dengan penyesalan mendalam, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa kurang mampu dibandingkan Shen Yi. Sebelum dia selesai berbicara, pria di belakang meja dengan lembut menyela perkataannya, jika itu Shen Yi, dia juga tidak akan bisa menemukan apapun. Kilatan dingin muncul di mata gelap Shen Xiujin. Aku hendak menyelidiki apa yang terjadi 3 tahun lalu, untuk menemukan bukti tandingan yang akan menguntungkannya. Pada akhirnya, aku malah menemukan bukti yang bahkan kurang menguntungkannya, yang semakin memperkuat kesalahannya. Bos, Nona Jian tidak akan dia tidak akan melakukannya. Shen Xiujin tiba-tiba berdiri dari kursinya, memasukkan jarinya ke dalam saku. Berjalan ke jendela, melihat keluar jendela. Itu kelalaianku. Pria itu menatap keluar jendela dan berkata dengan tenang. Shen Er gemetar dan bahunya tampak terkulai. Sang bos yakin bahwa patriark tua itu berada di balik semua ini. Bos, mohon pertimbangkan kembali. Pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang ini. Beri saya waktu 1 bulan lagi, dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menemukan petunjuk apapun. Shen Er tiba-tiba berlutut dan berkata dengan tegas. Keluarga Shen telah baik kepada keluarganya. Jika laporan investigasinya gagal membersihkan nama Nona Jian dan malah menyebabkan perselisihan internal dalam keluarga Shen, dia, Shen Er, akan merasa bersalah. Mendengar itu, Shen Xiujin menoleh dengan acuh tak acuh, melirik Shen Er yang berlutut di tanah, langsung memahami pikiran Shen Er, dan terkekeh pelan. Aku memintamu untuk menyelidiki secara diam-diam apa yang terjadi 3 tahun lalu. Tetapi sekarang, Shen Er, apakah kau masih berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang ini? Dia mengetuk berkas-berkas di atas meja dengan jarinya. Matanya menyipit dingin. Aku khawatir kau sudah berada di bawah hidung mereka begitu kau bergerak. Lihat, bukti, ini. Begitu sempurna. Tapi mengapa lelaki tua itu mengambil keputusan seperti itu 3 tahun lalu? Ini adalah sesuatu yang belum dipahami oleh Shen Xiujin. Jika memang terjadi sesuatu 3 tahun lalu yang menyebabkannya banyak masalah, dengan beberapa pihak berebut kekuasaan, itu adalah urusan keluarga Shen sendiri. Apapun itu, lelaki tua itu tidak punya alasan untuk menyeret seorang gadis yang baru berusia 20 tahun saat itu ke dalam kekacauan tersebut. Kau boleh pergi. Shen Xiujin mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Shen Er untuk pergi. Shen Er ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ketika dia mendongak, dia dikejutkan oleh tatapan mata gelap yang seolah-olah telah membaca pikirannya. Shen Er, aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi masalah ini bukan lagi sekadar rencana sederhana atau tipu daya murahan antar wanita. Kalau begitu, Nona Jian aku akan menikahinya. Shen Er menegang. Matanya tiba-tiba melebar. Dan dia berkedip. Apa yang bos katakan ingin dia lakukan. Tapi jika memang benar orang tua itu, maukah orang tua itu mengizinkan Nona Jian masuk ke keluarga Shen?
Aku akan menikahinya dan melindunginya seumur hidupku. Saat Shen Xiujin mengatakan ini, dia tidak menggertakkan giginya atau menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi Shen Er percaya bahwa pria di hadapannya tidak hanya mengatakannya begitu saja. Ia teringat pada wanita yang dulu mengejar bos ke seluruh dunia dan selalu berada di belakangnya. Ia tidak tahu apakah harus berbahagia untuk Nona Jian, senang karena akhirnya ia berhasil, atau merasa kasihan padanya. Janji yang terlambat ini datang setelah dunianya tersapu oleh badai dahsyat. Bahkan setelah meninggalkan ruang belajar, Shen Er masih belum bisa tenang. Saya hanya berharap wanita malang ini dapat mengakhiri penderitaannya dan hidup bahagia selamanya, seperti dalam dongeng. Alis Shen Xiujin berkerut saat itu. Ia hampir yakin dalam hatinya apakah lelaki tua itu telah ikut campur dalam kejadian 3 tahun lalu. Namun mengenai alasan mengapa lelaki tua itu bersikeras mencari gara-gara dengan Jian Tong, Shen Xiujin telah memikirkan banyak sekali alasan, tetapi sama sekali tidak menemukan petunjuk. Jika Jian Tong memiliki kualitas yang luar biasa, ya, dia memang memilikinya. Ketekunan, kerja keras, dan dedikasinya tak tertandingi, bahkan oleh seorang pria di lingkungan yang glamor dan dekaden ini. Keunggulannya tidak perlu diragukan lagi. Jika lelaki tua itu takut bahwa dia terlalu menonjol dan akan menjadi penghalang bagi keluarga Shen di masa depan itu tidak masuk akal. Jika ini terkait dengan kompetisi 3 tahun lalu, berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, sehingga melewatkan pertarungan final, Shen Xiujin tidak bodoh. Dia tidak mungkin sebodoh itu pergi ke lelaki tua itu sekarang dan bertanya mengapa. Dia mengangkat tangannya, melirik jam, melangkah keluar dari ruang kerja, menuju kamar tidur, dan mendorong pintu hingga terbuka. Ikutlah denganku ke jamuan bisnis malam ini. Aku tidak akan pergi. Di kamar tidur, wanita itu duduk tenang di dekat jendela, memandang jendela yang terpasang jeruji pengaman. Melalui kaca, ia menatap langit dan, setelah mendengar suara pria itu, menjawab dengan acuh tak acuh tanpa menoleh. Itu bukan urusanmu. Pria itu berbicara dengan suara dalam dan tanpa ekspresi. Wanita yang menggendongnya di punggung melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek karena bukan urusan saya. Mengapa repot-repot memberitahu saya, Tuan Shen? Sama seperti dirinya. Setelah hari itu, dia memenjarakan wanita itu di rumah besar ini. Tidak bisa pergi, seperti burung kenari yang dikurung dalam sangkar. Keesokan harinya, setiap jendela di rumah besar itu dipasangi jeruji besi. Tapi sebenarnya mereka melindungi siapa? Seseorang akan datang untuk membantumu menata rambutmu dalam setengah jam. Setelah mengatakan itu, pintu kembali tertutup tanpa suara. Menatap pintu yang tertutup, Jian Tong mengepalkan tinjunya erat-erat. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mengapa dia begitu tenang setelah begitu banyak hal terjadi? Mengapa memenjarakannya di rumah megah ini? Kini, Sumeng menjadi satu-satunya cara baginya untuk menghubungi dunia luar. Dia duduk termenung di dekat jendela, tempat dia bisa melihat sebagian besar pemandangan rumah besar itu. 2 gerbang besi yang paling diingatnya kini terbuka, memungkinkan sebuah kendaraan kerja masuk. Jendela didorong terbuka sedikit, dan terdengar suara mesin mobil, rem, lalu mesin dimatikan. Kemudian terdengar suara monoton dari kepala pelayan tua itu, ikutlah denganku. Jian Tong duduk di dekat jendela, mendengarkan suara-suara itu, dan wajah tanpa ekspresi kepala pelayan Xia hampir melayang ke dalam pikirannya. Tiba-tiba ia berbalik, bangkit, dan berlari ke pintu kamar tidur. Jari-jarinya menyentuh kenop pintu, dan dengan bunyi klik yang lembut, ia membuka pintu dan berlari keluar. Dia berlari menuju ruang kerja. Kenangan tentang tempat itu masih terbayang. Dia berlari menuju ruang kerja. Napasnya sedikit terengah-engah. Bang, pintu itu terbanting keras ke dinding Shen Xiujin. Aku tidak akan pergi. Ruangan itu dipenuhi asap yang mengepul. Pria yang sedang duduk di ruangan itu sambil merokok sebatang demi sebatang rokok, terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Puntung rokok di antara jari-jarinya sedikit miring, tetapi ia dengan cepat kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Mata gelap dan dalam miliknya tertuju pada wanita di ambang pintu. Mengamati wanita itu terengah-engah. Kau melarikan diri, kau berasal dari sini, tanyanya pelan. Aku tidak akan pergi. Dia menatapnya dengan keras kepala, menolak menjawab pertanyaannya, yang justru membuatnya semakin teguh. Aku bertanya padamu, apakah kau berlari dari kamarmu sepanjang jalan? Matanya yang tajam seperti elang tertuju pada wanita di pintu, dengan sedikit ketegasan di dalamnya. Jian Tong sama sekali tidak peduli, apakah dia berlari atau tidak. Atau bagaimana dia sampai di sana? Apa bedanya? Apakah itu penting? Yang terpenting sekarang adalah aku bilang. Aku tidak mau pergi. Akan kutanyakan sekali lagi. Apakah kau berlari dari kap? Menggigit bibirnya erat-erat dan berdiri diam dengan menantang di pintu ruang kerja. Menatap tajam ke matanya seolah-olah dia bertekad untuk tidak menyerah. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya seperti akan melompat keluar dari dadaku. Mataku berkaca-kaca. Tetapi aku dengan keras kepala menahan diri dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Keduanya saling menatap, ketika tiba-tiba pria itu berdiri dan melangkah menuju pintu dengan tubuhnya yang tinggi dan ramping. Secara naluriah, Jian Tong mundur setengah langkah. Pria itu masih sama seperti sebelumnya tidak, bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Setelah melangkah setengah langkah, seolah menyadari sesuatu, dia ingin menamparkan kepalanya sendiri. Mengapa dia begitu impulsif? Mengapa dia memprovokasinya? Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Sebuah tangan menekan kuat bahunya dari belakang. Dan suara berat pria itu terdengar di telinganya. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Dia diam-diam menolehkan kepalanya ke samping, yang maknanya sudah jelas dengan sendirinya. Pria itu terkekeh pelan, lalu tiba-tiba mengangkat wanita di depannya dan melangkah menuju kamar tidur. Seperti yang diduga, kepala pelayan tua itu sudah menunggu di depan pintu kamar tidur bersama sekelompok orang, siap untuk mendorong pintu yang sedikit terbuka itu. Tuan, pelayan tua itu adalah orang pertama yang memperhatikan Shen Xiujin. Meskipun sudah tua, tatapan tajamnya tertuju pada dada Shen Xiujin. Mata tuanya berkedip, kilatan sesaat terpancar di dalamnya. Shen Xiujin menjawab dengan ringan lalu berjalan masuk ke kamar tidur. Tanpa perintahnya, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk menerobos masuk dalam keadaan seperti itu. Dan tentu saja, tidak akan ada orang yang berinisiatif untuk berbalik dan pergi. Sekelompok orang menunggu di depan pintu kamar tidur yang terbuka lebar. Tak seorang pun berani mengintip secara terang-terangan. Semua orang dalam pekerjaan ini cerdik dan tahu siapa yang boleh dan tidak boleh mereka ganggu. Apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Shen Xiujin melemparkan orang itu ke atas ranjang besar. Sebelum Jian Tong sempat duduk, ranjang di bawahnya ambruk. Dia mendongak dan melihat pria itu duduk di tepi ranjang, mengangkat kaki kirinya dengan satu tangan. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi, dan matanya menatap ke arah pintu. Banyak sekali orang. Dia tidak mungkin sedang memikirkan kemungkinan ini. Wajah Jian Tong memucat lalu memerah, dan dia mengulurkan kakinya untuk menendang. Pada saat itu, cengkeraman di pergelangan kakinya tiba-tiba mengencang. Pria itu menoleh, meliriknya, dan matanya mengandung peringatan yang jelas. Jantung Jian Tong berdebar kencang, dan dia menggertakkan giginya untuk menghentikan kaki yang hendak menendangnya. Jari-jari ramping Shen Xiujin menggenggam pergelangan kakinya, perlahan mengangkat kakinya. Gerakan ini. Jian Tong menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Shen Xiujin, silakan saja permalukan aku jika kau mau. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi dari luar, Jian Tong merasa saat ini, ia berharap bisa mati saja. Atau, ia berharap bisa mencabik-cabik orang di depannya. Dia hanya memejamkan matanya, namun tatapan-tatapan itu meskipun dia bisa dengan keras kepala menolak untuk memohon belas kasihan dan mengendalikan pikirannya agar tidak merasa rendah diri, dia tetap berada dalam situasi yang sulit. Tapi tubuh sialan ini, namun tubuh terkutuk ini, terukir dengan kata-kata rendah hati dan hina selama 3 tahun di penjara. Dia ngeri mengetahui bahwa meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya sendiri, angkat kepalamu, jangan takut, berdiri tegak, ini bukan masalah besar. Meskipun dia berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tubuh terkutuk ini, yang disiksa selama 3 tahun di penjara, telah belajar bagaimana memohon belas kasihan, betapa rendah hati dan hinanya. Untuk mendapatkan kedamaian sementara, dia tidak dapat mengendalikannya seperti dia dapat mengendalikan pikirannya. Ini seperti robot penyedot debu, ia akan menyala saat menemui hambatan. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang sudah hina ini. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menggigit bibirku erat-erat. Dengan menggigit bibirku, aku bisa menahan permohonanku agar tidak keluar. Dia memejamkan matanya erat-erat, membiarkan pria itu mengangkat kakinya sedikit demi sedikit di depan semua orang, dengan beberapa pasang mata mengawasi dari ambang pintu. Alih-alih rasa malu, suara seorang pria yang dalam dan sedikit menegur terdengar di telinga saya. Jangan sampai aku melihatmu terburu-buru lagi lain kali. Saat Shen Xiujin berbicara, dia bersikap tegas kepada Jian Tong. Jika wanita ini tahu bagaimana menjaga kesehatannya sendiri, mengapa dia mempersulitnya? Tatapan dinginnya kembali menyapu kakinya. Di mana sepatumu? Sepatu? Sepatu apa? Jian Tong mengikuti pandangan pria itu dan ikut menoleh. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia telah bangun dengan terburu-buru sehingga ia fokus mencari pria itu, memprotesnya, dan melampiaskan kemarahan yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Karena itu, ia bahkan tidak repot-repot memakai sandal dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Jadi dia hanya memeriksa kakinya. Dia merasa heran, benarkah orang ini sebaik itu? Sebegitu peduli padanya. Tiba-tiba, kasur itu tiba-tiba terasa ringan, dan sesosok gelap berdiri di depanku. Urusi dia dalam setengah jam.
Shen Xiujin melirik arlojinya, memberi perintah dengan suara berat, lalu berbalik dan pergi dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi Jian Tong berubah. Tunggu sebentar, tanpa berpikir panjang. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan bajunya. Shen Xiujin menundukkan pandangannya untuk melihat lengan baju itu, lalu mengikuti gerakan tangan di lengan baju tersebut. Matanya yang gelap bergerak ke atas sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba tertuju pada wajahnya. Tatapan itu begitu dalam dan bermakna. Jian Tong tiba-tiba merasa panik. Apakah ada hal lain? Suara berat itu memiliki keanggunan yang alami. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau pergi. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia mencengkeram lengan bajunya erat-erat dengan satu tangan. Seolah-olah dia membutuhkan kekuatan cengkeramannya untuk mengungkapkan tekadnya. Aku tidak mau pergi. Beri aku alasan. Jika kamu tidak pergi, kamu butuh alasan. Aku hanya tidak mau pergi. Itu bukan alasan. Aku takut dingin. Dia menundukkan matanya. Bulu matanya menghalangi cahaya yang masuk ke matanya. Tawa lembut terdengar dari atas, diikuti oleh tangan yang mengacak-acak rambutnya. Dan suara berat yang dengan lembut berkata, aku ingin mendengar alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya aku takut dingin. Jian Tong menundukkan kepalanya, dan tawa lembut pria itu terdengar lagi dari atasnya. Dia menepuk kepalanya, mengulurkan tangan, mengangkat kepalanya. Suaranya serak dan parau. Aku hanya tidak mau pergi. Bukankah tidak mau pergi itu sebuah alasan? Dia sangat marah. Mengapa orang ini selalu bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri? Pria itu tidak menoleh. Hanya suara beratnya. Samar-samar terdengar di telinga Jian Tong. Berkata Tong kecil, jangan lari. Cobalah untuk membuka hatimu dan bergaul dengan orang lain. Dulu kamu sangat pandai melakukannya. Dia tidak menyadari bahwa wanita di belakangnya telah kehilangan separuh warna wajahnya. Menjadi pucat pasi. Dan matanya dipenuhi rasa takut. Perasaan terbongkar itu tidak menyenangkan. Terutama seseorang seperti dia, yang sudah dipenuhi luka. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi seseorang melihat semuanya dengan jelas. Rasa malu seperti itu, Jian Tong merasakan rasa pahit di mulutnya saat ia memperhatikan sosok pria yang pergi di ambang pintu. Pelayan Xia menatap Jian Tong dalam-dalam di ruangan itu, lalu menoleh ke penata busana dan berkata, Tuan selalu menyukai wanita yang mengenakan gaun putih. Jian Tong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap butler Xia. Dia melakukannya dengan sengaja. Xia Weiming suka mengenakan gaun putih. Aku tidak suka gaun putih. Wajah tua butler Xia tersenyum. Garis-garis senyumnya tampak terukir dalam di kulitnya. Dia menatap Jian Tong dengan senyum setengah hati. Tetapi Jian Tong merasakan kebencian di balik senyum yang tampak hormat itu. Kalau begitu, saya serahkan Nona Jen kepada Anda, kata kepala pelayan tua itu dengan nada khawatir, sambil berbalik dan melangkah panjang dan ramping. Setelah dirias dan ditata rambutnya, Jian Tong tetap diam. Nona Jen, tolong ganti gaun ini. Baru setelah penata busana memberinya gaun putih tanpa tali bahu, dia mengerti. Dia hampir berteriak protes. Aku tidak mau. Aku tidak suka warna putih. Nona Jian, jangan terlalu bersemangat. Sebenarnya, Anda terlihat sangat cantik mengenakan gaun putih. Nona Jian, Anda belum pernah mencoba gaun putih sebelumnya, kan? Sebenarnya, setiap gadis harus memiliki gaun putih. Cobalah. Saya jamin Anda akan menyukainya. Aku tidak suka. Aku tidak mau yang putih. Apa kau tidak mendengarku? Aku tidak suka gaun putih. Dia sangat marah. Seandainya bukan karena ucapan jahat butler Xia, dia tidak akan berpikir ada yang salah dengan gaun putih itu. Namun, setelah memahami sepenuhnya niat jahat pengurus rumah tangga Xia, gaun putih ini menjadi sesuatu yang menjijikkan di matanya. Mengapa dia mengenakan pakaian dengan gaya yang disukai Xia Weiming? Nona Jian, penata gaya itu mungkin tidak terlalu sabar, dan dia tidak tahu masa lalu Jian Tong atau apa yang telah Jian Tong alami. Saat ini, dia hanya merasa bahwa wanita di depannya tidak cantik, juga tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan sepertinya tidak memiliki kualitas yang menonjol. Saat ini, dia bahkan lebih tidak masuk akal dan menolak untuk bekerja sama. Di mata penata gaya, Jian Tong hanyalah seorang wanita yang mengira dirinya telah mencapai puncak kesuksesan karena telah mendekati Presiden Shen, dan sekarang membuat keributan dan menimbulkan masalah. Selain itu, sikap Presiden Shen sebelumnya terhadap wanita ini tidak terlalu lembut atau penuh perhatian. Nona Jian, penata busana itu mengulurkan tangan dan mencoba dengan paksa mendorong pakaian di tangannya ke tangan Jian Tong. Tetapi detik berikutnya, sebuah kejadian tak terduga telah terjadi. Jian Tong merasa mual dan tidak nyaman dengan pakaian itu, lalu mengulurkan tangannya untuk melambaikannya dengan liar bang. Patah, dua suara terdengar berurutan dengan cepat. Suasana langsung menjadi hening, udara terasa hening, seolah membeku. Aku Jian Tong membuka mulutnya. Ia tidak bermaksud begitu. Ia hanya tidak menginginkan gaun itu. Apakah kau baik-baik saja? Ia melangkah maju, mengulurkan tangan, dan mencoba membantu penata gaya yang terdorong dan jatuh ke tanah untuk berdiri. Sebenarnya,
jatuhnya tidak terlalu keras. Hanya saja cara jatuhnya penata gaya itu kurang anggun. Dua kancing bajunya terlepas, memperlihatkan sebagian kulitnya yang putih bersih. Penata gaya itu menunduk melihat bagian leher gaunnya. Wajahnya memucat lalu berubah hijau. Tiba-tiba, Nona Jen, Anda sudah keterlaluan. Dia menjerit dan berdiri. Tapi dia berdiri terlalu cepat desis. Suara seperti sutra yang disobek. Semua orang terkejut. Jian Tong juga terkejut sesaat. Penata gaya itu termenung selama 3 detik. Lalu tiba-tiba tersadar dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengencangkan kancing mantelnya. Menatap Jian Tong dengan ekspresi yang sangat buruk. Aku minta maaf jika... Maaf, saja sudah cukup. Untuk apa kita butuh polisi? Teriak penata gaya itu dengan marah kepada Jian Tong. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah salah satu wanita yang dipermainkan Presiden Sen. Dalam 3 tahun terakhir, Pak Sen telah membawa setidaknya 8 atau 10 wanita untuk menata rambut dan riasan saya. Putih, apa yang salah dengan warna putih? Sejujurnya, 8 dari 10 wanita yang dibawa Presiden Sen mengenakan gaun putih. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berpikir bisa menjadi pengecualian. Tuan Sen hanya mencintai Nona Xia. Semua wanita lain hanyalah pengganti dirinya. Anda seharusnya merasa puas. Ledakan. Dia menjadi bisu. Terdengar suara berdengung di telingaku. Tangan yang tadinya meraih penata gaya itu gemetar di udara. Dan perlahan, tangan yang semula meraih penata gaya itu beralih meraih gaun putih di sebelahnya. Ada semacam rasa sakit yang menyebar. Kau tak bisa menangis tapi matamu perih. Tapi kau sangat ingin menangis namun tak bisa. Dan mulutmu terasa pahit. Ada jenis rasa sakit yang Anda kira sudah sembuh. Bahkan jika belum sembuh, Anda telah mengembangkan kekebalan setelah perawatan berulang dengan antibiotik. Tetapi pada akhirnya, ternyata Anda hanya mengembangkan kekebalan terhadap antibiotik, bukan terhadap rasa sakit yang menyiksa itu sendiri. Sekarang aku ingat. Bagaimana mungkin ini tidak sakit? Jika tidak menyakitkan, mengapa membuang separuh hidupmu untuk itu? Jika tidak sakit, orang bodoh mana yang mau mempertaruhkan separuh hidupnya untuk kemenangan atau kekalahan ini? Dan imbalannya hanyalah dia akhirnya berbalik dan melihat dirinya sendiri. Butuh waktu 3 tahun bagiku untuk memaksa diriku mempelajari ketidakpedulian dan kekejaman orang itu. Untuk memaksa diriku menghadapi kebenaran. Untuk mengingat semuanya sungguh kejam. Bahkan kesempatan untuk menjadi pengecut pun dirampas. Aku mati-matian mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah tidak peduli lagi. Bahwa aku sudah tidak mencintai lagi. Dan bahwa aku bisa keluar dari lingkaran setan ini. Pada akhirnya, meskipun aku berpikir aku sudah tidak peduli lagi dan tidak mencintai lagi, aku tetap tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Jadi, ternyata dia masih keberatan. Jadi, di situ masih terasa sakit. Ternyata perasaan jatuh cinta yang mendalam kepada seseorang akan selalu terukir di hatimu. Dia menatap langit-langit, berharap saat itu juga, seolah-olah keadaannya seperti dalam novel, bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, kehilangan ingatan, dan melupakan segalanya. Andai saja itu benar, di bawah pengawasan ketat semua orang di ruangan itu, wanita itu tampak agak berbeda, yang membuat suasana hati semua orang menjadi sangat muram. Penata busana itu hendak melontarkan komentar sarkastik lainnya. Benarkah ketika wanita itu perlahan mengambil pakaian-pakaian itu, suaranya yang kasar dan memerintah. Acuh tak acuh namun tidak memberi miliki untuk memerintah kami, keluar. Semua orang mengira wanita itu akan malu, seperti sebelumnya, dan akan dipermalukan serta ditertawakan oleh penata rambut sampai wajahnya pucat pasi. Tetapi yang mengejutkan semua orang, wanita itu mengambil gunting di atas meja dan snip. Apa yang kau lakukan? Teriak penata gaya itu dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan wanita itu gemetar, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memperhatikan bahwa dia berusaha keras untuk mengendalikan gemetaran tubuhnya yang tak terkendali itu. Jian Tong melirik tangan yang memegang gunting dan gaun itu dengan ekspresi merendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa apapun keputusan yang dia buat, betapapun sedih dan menyakitkannya perasaannya, tubuh ini hanya mempelajari ketakutan yang tak akan pernah bisa dia lupakan dari 3 tahun itu. Setegak apapun punggung Jian Tong, tubuhnya telah dicap sebagai orang rendahan selama 3 tahun itu. Ketika dia menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia akan secara refleks merasakan takut dan kemudian gemetar ketakutan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mendesis dengan suara serak, pergi. Jika kau masih menginginkan pekerjaan ini, Anda selain itu, sampaikan kepada Butler Xia agar tidak lagi melakukan trik seperti itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Wajah penata gaya itu pucat pasi, namun dia tetap berusaha membela diri. Sen Xiujin tidak suka warna putih, dia suka warna merah muda, kata Jian Tong dengan suara rendah dan serak. Hah, kata-kata Jian Tong terdengar tidak bisa dijelaskan. Penata gaya itu awalnya tidak mengerti. Tetapi setelah 3 detik, dia tiba-tiba menyadari. Mungkin dia salah.
Mungkin wanita ini tidak semudah yang dia kira untuk diintimidasi. Atau mungkin wanita ini punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menjebaknya. Wajah halus penata gaya itu memucat lalu memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Ayo pergi. Setelah jeda yang cukup lama, penata gaya itu berkata dengan nada muram. Jian Tong berbalik, mengambil gaun hitam dari lemari, mengenakan mantel, mengganti sepatunya dengan sepatu hak tinggi, dan berjalan keluar dari kamar tidur. Ketuk, ketuk, ketuk 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mengapa repot-repot berpikir jernih? Mengapa tidak membiarkannya tetap linglung dan berpikir bahwa dia tidak lagi peduli atau mencintaimu? 2 langkah, apakah itu cinta atau benci? Atau mungkin, cinta dan benci? 3 langkah mulai sekarang. Haruskah dia melarikan diri atau tetap tinggal? Apa yang harus dia pilih? Bagaimana dia harus memilih? Dia masih peduli. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa sulit untuk menerima bahwa dia peduli. Ternyata bukan karena aku tidak mencintai. Hanya saja mencintai terlalu sulit dan menyakitkan. Aku lebih memilih menghipnotis diriku sendiri setiap hari dan setiap saat. Mulai sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Kenapa aku harus bertemu dengan penata gaya sialan ini hari ini? Kenapa penata gaya sialan itu harus mengatakan semua itu padanya? Mengapa sakit hati sialan itu begitu tak terlupakan, begitu terukir dalam ingatanku? Shen Xiujin, bagaimana seharusnya aku menghadapimu? Dia masih peduli, tetapi dia tidak lagi bisa menerima bahwa dia peduli. Kebencian. Aku membencinya, tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Pengabdian yang tak tergoyahkan untuk mencintai seseorang dengan begitu rendah hati itu terasa sangat hina baginya. Yang menakutkan adalah dia tidak bisa menolak kehinaan ini. Jian Tong, lebih baik kau mati saja. Dia memejamkan mata, dan akhirnya berdiri di puncak tangga. Akan melompat, lompat, lompat, lompat. Mereka yang pantas mati seharusnya sudah mati sejak lama. Sialan. Seandainya 3 tahun lalu semua penderitaan Wei Ming diderita oleh wanita ini, maka Wei Ming tidak akan mati. Mata kepala pelayan tua itu dipenuhi kebencian saat ia berpegangan erat pada Jian Tong di puncak tangga lantai 2. Lompat ke bawah. Lompat sekarang. Jian Tong memperhatikan tatapan menyeramkan di mata kepala pelayan tua yang sedang menunggu di dekat tangga di lantai bawah. Bibirnya, yang sengaja digariskan dan digambar ulang dengan warna merah terang oleh penata rias, sedikit terangkat membentuk senyum. Kaki kirinya melangkah mantap di anak tangga berikutnya. Ia jelas melihat kekecewaan yang tak terbatas di mata kepala pelayan tua itu. Butler Xia, aku tidak melompat karena aku berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Apakah kau kecewa? Dia terkekeh pelan, tetapi hatinya terasa sakit. Pria tua di lantai bawah dengan penuh kasih sayang mengelus kepalanya ketika dia masih kecil, dan berpesan kepadanya dan Xia Weiming agar tidak berkeliaran terlalu jauh saat bermain di halaman. Ia menuruni tangga dengan mantap, selangkah demi selangkah. Gaun hitamnya semakin menonjolkan kekurusannya. Ia melewati pengurus rumah tangga yang sudah tua tanpa menoleh sekalipun. Seperti yang dia katakan 3 tahun lalu Ani, seharusnya 4 tahun lalu. Aku tak sanggup menanggung kebencianmu. Situasinya sama 4 tahun lalu, dan masih sama hingga hari ini. Shen Xiujin berjalan dari balik sudut, melihat Jian Tong, dan sedikit mengerutkan kening. Bibirmu terlalu merah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bibirnya, dengan lembut menghapus warna merah itu dengan ibu jarinya. Ini sudah cukup, begitu cantik. Baginya cukup melihatnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan serigala-serigala di pesta itu memilikinya? Dia mengerutkan kening lagi, terlalu banyak bedak. Kemudian, wajahnya menegang, dan dia memanggil penata rias. Ada apa denganmu? Mengapa riasanmu begitu mencolok? Penata rias itu sudah berselisih dengan Jian Tong di kamar tidur lantai atas. Dia telah menerima uang dari pengurus rumah tangga lama, jadi riasan itu jelas disengaja. Saat itu, berjongkok seperti burung puyuh, gemetar, dia berkata, Tuan Shen, saya akan merias ulang Nona Jian. Nyonya Shen, dia adalah calon istriku. Shen Xiujin melirik dingin ke arah penata rias. Katakan padaku, bagaimana seharusnya kau memanggil calon istriku? Dalam sekejap, wajah penata rias itu pucat pasi, dan keringat langsung muncul di dahinya, menyebabkan riasan halusnya sedikit luntur. Di belakang kerumunan, ada orang lain yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap kosong ke arah pasangan yang tidak jauh di depannya, lalu segera menundukkan kepalanya lagi. Kebencian dan kesedihan di matanya tak terungkapkan dengan kata-kata. Sebelum pergi, Shen Xiujin berbalik dan berkata kepada kepala pelayan tua itu, Tuan Xia, tentang masalah yang saya sampaikan kepada Anda di ruang kerja tadi. Saat mereka berbicara, bahu Butler Xia sedikit bergetar. Orang yang kami cari sudah terpilih. Namun bagaimanapun, Anda adalah sesepuh keluarga Shen kami, dan kakek tidak ingin membiarkan Anda pergi begitu saja. Jabatan pengurus keluarga Shen adalah sesuatu yang harus diemban seumur hidup, hingga usia pensiun. Dengan demikian, pengurus Xia dapat dianggap telah menjalani masa tua yang gemilang. Kakek berkata,
Setidaknya demi menghargai hubungan kita di masa lalu. Dalam 6 bulan lagi, sesuai tradisi lama, Butler Xia akan mencapai usia pensiun. Sebagai seorang pelayan, dia bisa pensiun secara normal. Dan kemudian, sesuai aturan keluarga Sen kita, Butler Xia bisa menikmati masa pensiunnya. Kemudian, yang telah terjalin selama puluhan tahun dengan pramusaji Xia, saya menghargai hubungan kita di masa lalu. Tetapi Butler Xia juga harus mengingat hal itu. Kelopak mata kepala pelayan tua itu berkedut, pria di depannya memperingatkannya, mempertahankanmu hingga pensiun adalah karena pertimbangan atas hubungan kita di masa lalu. Tetapi kau juga harus tahu batasanmu. Jelas sekali. Itu adalah peringatan baginya agar tidak menargetkan si Jalang Jiantong. Meskipun dipenuhi kebencian, kepala pelayan tua itu sama sekali tidak berani menunjukkannya. Dia tahu betul bahwa saat ini, jika dia mengungkapkan kebenciannya dengan ekspresi atau tindakan sekecil apapun, maka apapun yang dipikirkan kepala keluarga tua itu, pemimpin muda keluarga Sen dapat segera menggantikannya. Saya mengerti maksud Anda, Tuan, kata kepala pelayan tua itu dengan serius. Apapun yang terjadi di masa lalu, biarlah itu berlalu. Sen Xiujin mengangguk, berbalik, dan menuntun Jiantong masuk ke dalam mobil. Peristiwa tahun itu direkayasa oleh kakeknya, yang ingin menggunakan bukti sempurna untuk membuktikan kepadanya bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa Jiantong adalah penjahatnya. Yang tidak diketahui kakeknya adalah, melalui hubungan kakek cucu selama bertahun-tahun, ia memahami metode dan temperamen kakeknya. Bukti yang tampaknya sempurna itu gagal membuktikan kesalahan Jiantong, tetapi justru mengungkap pekerjaan kakeknya. Jika Jiantong benar-benar bersalah, mengapa kakeknya sampai melakukan hal-hal ekstrim untuk memalsukan bukti? Karena dia salah saat itu, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menebus kesalahannya. Tetapi Jiantong tidak perlu menanggung kebencian dan dendam yang dipendam oleh Butler Xia terhadapnya. Saat ini, penata gaya tersebut tidak akan pernah kehilangan sentuhannya, memberikan Jiantong riasan yang begitu glamor dan trik penataan rambut yang luar biasa. Selain pengurus rumah tangga tua, Sen Xiujin akan menjadi satu-satunya pilihan. Jika dia tidak bersalah, dia seharusnya tidak menderita kebencian dan bahaya ini dari kepala pelayan tua itu, sama seperti semua hal tercela yang telah dia lakukan. Lampu menyala, dan mobil terparkir di pintu masuk. Sen Yi dan Sen Er duduk di depan mobil. Sen Yi mengemudi, dan Sen Er keluar lebih dulu dan membukakan pintu mobil untuk Sen Xiujin di kursi belakang. Ketika dia berputar untuk membukakan pintu bagi Jiantong, sebuah tangan dengan buku-buku jari yang khas menempel di lengannya. Aku yang akan melakukannya. Sen Er berhenti sejenak, lalu menyingkir. Sen Xiujin berjalan ke sisi lain mobil, membuka pintu, dan mengulurkan tangannya ke arah wanita di dalam. Sepanjang perjalanan, pikiran Jiantong diliputi kekacauan. Aku lebih memilih hidup tanpa perasaan. Untuk apa repot-repot menyadari rasa sakit karena peduli? Sebuah tangan diletakkan di depannya. Dia menatap tangan itu berulang kali, lalu menepisnya dan keluar dari mobil. Tangan itu terulur lagi. Tunggu dulu. Sebuah suara berat terdengar di telingaku. Jiantong berhenti sejenak. Secara naluriah merasa jijik, tetapi tetap menekan rasa jijiknya. Menarik napas dalam-dalam, menghembuskan napas yang pengap, mengulurkan tangan, dan meraih persis seperti yang diinginkannya. Tahun demi tahun, dia tanpa malu-malu mengejarnya, ingin memegang tangannya, hanya untuk ditolak mentah-mentah olehnya. Kemudian, dia akan mengejarnya lagi dengan main-main, mencoba meraih tangannya yang tergantung di sisinya. Saat itu, meskipun dia ditolak berulang kali, dan meskipun dia tidak pernah dengan rela membiarkannya memegang tangannya, dia merasa sangat dekat dengannya. Kini, sambil bergandengan tangan, yang tersisa, saya yang tanpa batasan selalu muncul di hadapan mata saya, begitu pula kenangan yang tak tertahankan tentang 3 tahun saya di penjara. Tangan ini menjadi isu panas, sesuatu yang ingin mereka singkirkan. Rumah keluarga Sendering dalam keheningan, sebuah ponsel berdering dengan mendesak, disertai getaran. Sebuah tangan tua mengambilnya dan memeriksanya. Lalu dengan segera dan tergesa-gesa menekan tombol panggil Lu Mingchu. Kau akhirnya sadar, kau mau membantuku, Lu Mingchu. Sudah kubilang sebelumnya, ini akan baik untukmu. Jangan pernah memikirkan masalah ibumu. Diam. Sebuah suara dingin dan tajam terdengar dari ujung telepon. Mata Lu Mingchu membeku. Patua Xia, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku jamin kau tak akan hidup sampai matahari terbit besok. Percaya padaku, Lu Mingchu, kau tidak perlu mengancamku. Kita memiliki tujuan yang sama. Pelayan Xia sudah kehilangan ketenangannya karena ucapan Sen Xiujin. Dia adalah calon istriku. Aku tidak pernah bilang akan membantumu. Lu Mingchu mencibir. Dia telah menyakiti seorang wanita yang tidak menyimpan dendam padanya begitu parah. Dan tentu saja dia tidak akan berubah pikiran untuk bertobat. Tetapi dia tidak akan pernah menarik wanita ini keluar dari neraka terdalam lalu mengubahnya menjadi abu. Bahkan tidak meninggalkan abu sekalipun. Dengarkan baik-baik.
Orang-orang itu telah muncul di kota es. Mata tua Butler Xia melebar. Pupil abu-abunya tiba-tiba menyempit. Apa yang kau katakan? Anak buahku melihat para preman itu di pintu masuk sebuah gang kecil di Jalan Jianshe. Saat itu gelap, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Dan anak buahku juga tidak yakin. Mereka memberitahuku. Dan aku baru saja memeriksa rekaman pengawasan di dekatnya Pak Tua Xia. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika tuanmu menemukan mereka duluan, dan kebenaran dari masa lalu terungkap, pikirkan konsekuensinya. Bukan hanya aku yang takut kebenaran terungkap. Lu Mingchu, kau juga aku tidak peduli. Orang tua itu tidak akan membiarkan perselisihan internal terjadi. Kau tidak bisa hanya berdiam diri saja saat itu patah. Pelayan Xia menatap telepon yang baru saja ditutup dengan mata terbelalak. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin Lu Mingchu melakukan ini? Dalam sekejap mata, pelayan Xia dengan marah menghancurkan vas cloisonne Lu Mingchu. Seandainya bukan karena campur tanganmu saat itu, putriku Wei Ming tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi sekarang Lu Mingchu ingin menepis semua ini. Mustahil. Lagi pula, jika orang-orang itu benar-benar muncul kembali di kota es, maka hanya masalah waktu sebelum Tuan Na menemukan mereka. Jika setelah kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu diungkap lapis demi lapis, lalu bagaimana dengan Wei Ming? Apa yang akan terjadi pada Wei Ming? Dia menggenggam ponselnya erat-erat. Amarahnya membuat tubuhnya gemetar. Pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam, memanggil kepala keluarga tua itu lagi, dan buru-buru menjelaskan situasinya. Di ujung telepon sana, sang kepala keluarga tua berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan datang mencari orang itu. Tapi aku butuh kau melakukan satu hal lagi untukku. Silakan berikan instruksi Anda melalui telepon. Sesepuh itu memberi instruksi singkat kepada pelayan tua itu sebelum suaranya yang tua, dengan nada tajam yang tersembunyi, berderak seperti poros besi berkarat. Apakah kau mengerti? Di sisi lain, kepala pelayan tua itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi. Yang dibuat oleh sang patriark tua itu persis seperti yang dia inginkan, dan itu sempurna. Dengan cara ini, keluarga Shen tidak akan bertengkar satu sama lain. Semuanya akan kembali seperti semula. Di jamuan makan apa itu? Kenapa dia bersama Presiden Shen? Dia, siapakah dia? Kamu tidak mengenalinya. Ah, pantas saja, jika kamu bukan salah satu teman sekelasnya, kamu hampir tidak akan mengenalinya. Shen Xiujin memimpin Jiantong masuk ke ruang perjamuan, dan seketika itu juga, semuanya menjadi hening. Namun tak lama kemudian, bisikan-bisikan mulai beredar. Bai Yuxing dan Si Chen saling bertukar pandang lalu berjalan mendekat. Nona Jian, sudah lama kita tidak bertemu. Anda terlihat lebih kurus. Bai Yuxing jelas memiliki masalah dengan Jiantong. Dia telah mencoba menjauhkan Shen Xiujin dari Jiantong, tetapi Shen selalu sombong dan keputusannya sulit diubah. Dia merasa gelisah setiap kali memikirkan Jiantong, jadi wajar saja jika dia berusaha menghindari memikirkan Jiantong sebisa mungkin. Namun ketika ia melihat Jiantong, sikapnya menunjukkan sedikit niat memprovokasi. Si Chen tidak merasakan kebencian yang sama terhadap Jiantong seperti yang dirasakan Bai Yuxing. Jiantong, kamu tidak selalu sekurus ini. Apa yang terjadi? Apakah Shen Xiujin tidak memberimu makan? Si Chen menggoda sambil tersenyum. Bai Yuxing mengerutkan bibir dan meminum anggurnya sendirian. Jiantong melirik Bai Yuxing dengan acuh tak acuh. Di tengah bisikan di sekitar mereka, sebuah suara menyela. Nona Jian, apa kabar? Suara itu terdengar sangat familiar, dan kelopak mataku berkedut. Aku mendongak. Halo, Tuan Kane. Kane tetaplah Kane. Seorang pria tampan yang memesona dengan wajah yang lebih cantik daripada wajah wanita, tetapi kurang memiliki kelembutan yang hanya dimiliki wanita. Kane mengamati dari jauh saat wanita itu, bergandengan tangan dengan pria lain, berjalan memasuki ruang perjamuan. Pada saat itu, rasa pahit yang mendalam muncul di hatinya. Sebelum saya bisa mengetahui apa yang menyebabkan perasaan tidak nyaman ini, saya hanya merasa bahwa kedua tangan yang saling bertautan itu sangat mengganggu. Aku berjalan mendekat tanpa menyadarinya. Jiantong sudah enggan untuk tinggal lebih lama lagi, dan hanya berkata, aku harus ke kamar mandi. Kane menatap wanita di hadapannya. Sama kurusnya, sama-sama berbeban berat, sama-sama membangkitkan hasratnya untuk menaklukkannya. Dia jelas-jelas wanita yang sudah kutaklukkan. Rasa kesal dan kebingungan muncul di hatiku. Saat Jiantong berbicara, dia menarik tangannya, bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, telapak tangannya mengepal, dan dia mendongak untuk bertemu pandang dengan mata gelap Shen Xiujin.
Aku harus ke kamar mandi, katanya sambil mengerutkan kening. Oke, aku akan segera kembali, katanya sambil mengulurkan tangan kepadanya. Secara naluriah, Jiantong tersentak mundur. Jangan bergerak, katanya dengan suara berat yang bernada memerintah. Sebuah jari panjang dan ramping dengan lembut menyelipkan sehelai rambut yang terlepas di belakang telinganya sebelum suara lembut keluar dari tenggorokannya. Rambutmu berantakan. Semuanya berubah saat Shen Xiujin mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya. Mata Kane berkedip, dan gelombang amarah yang hebat membuncah dalam dirinya. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Bukankah selalu menjadi haknya untuk mengikat dan meluruskan rambutnya? Kaki Jiantong gemetar, dan napasnya menjadi tidak teratur sesaat. Sementara kepada saya, Kane membalas dengan cara yang sama, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Jantung Bai Yuxing dan Si Chen berdebar kencang dan mereka kembali melirik ke sekeliling. Situasi yang tidak biasa di sini telah menarik perhatian sebagian orang. Jiantong jelas menyadari kerumunan orang di sekitarnya yang memperhatikan mereka. Aku mau ke kamar mandi. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar agak tergesa-gesa. Bagaimana mungkin Kane membiarkannya pergi begitu saja? Melihat Jiantong hendak pergi, wajah wanita itu berubah, dan dia mencoba mengejarnya beberapa langkah. Tetapi Shen Xiujin masih berdiri di depannya, tak tergoyahkan seperti gunung. Minggir, dia mengulurkan tangan untuk mendorong Shen Xiujin. Tetapi mata Shen Xiujin berkilat dingin. Tidak ada seorang pun di sini yang berani membuat masalah. Apakah kau ingin mencoba dan melihat akibatnya? Sebuah suara rendah dan dingin bergema lembut. Jiantong mempercepat langkahnya, tetapi sepatu hak tingginya benar-benar menghambatnya. Tunggu sebentar, Jiantong, jawab pertanyaanku. Kane sangat putus asa. Bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja? Seandainya dia tidak bertemu lagi dengan wanita itu hari ini, mungkin dia akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Jiantong berhenti di tempatnya. Dengan membelakangi Kane, dia tetap diam selama hampir setengah menit sebelum perlahan berbicara. Oke. Suaranya yang serak terdengar dalam dan tanpa emosi. Selain uangku, pernahkah kau benar-benar tulus padaku? Bahkan untuk sesaat pun. Ketika Kane mengajukan pertanyaan itu, ekspresi semua orang berubah. Mata gelap Shen Xiujin langsung menajam, melesat ke arah Jiantong seperti sebuah pedang. Bai Yuxing dan Si Chen sama-sama tercengang. Ini pria asing ini, yang setampan malaikat. Mungkinkah dia telah mengembangkan perasaan untuk Jiantong? Itu adalah pemahaman tanpa kata dari dua sahabat lama yang membuat mereka memikirkan hal ini hampir bersamaan. Dan mereka saling memandang dengan heran hampir pada waktu yang sama. Keduanya melihat kebingungan dan keheranan yang sama di mata masing-masing. Ketika Kane mengajukan pertanyaan itu, jantung Jiantong berdebar kencang. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Kane sendiri terkejut saat ia mengajukan pertanyaan itu. Mata coklatnya melebar karena terkejut. Mengapa ia mengajukan pertanyaan seperti itu? Namun pada saat itu, inilah pertanyaan yang keluar dari mulutnya. Sebuah fakta yang harus dia akui meskipun dia tidak mau. Ada beberapa hal yang mungkin tidak ingin Anda akui dalam hati, tetapi tubuh dan pikiran Anda adalah yang paling jujur. Kata-kata yang keluar tanpa berpikir adalah kebohongan yang telah Anda ucapkan pada diri sendiri berkali-kali dalam hati, atau kebenaran yang paling jujur. Tidak diragukan lagi, dia adalah yang terakhir. Kane adalah pria yang cerdas. Dalam sekejap, dia tampaknya menerima segalanya. Dia menegakkan tubuhnya dan bertanya lagi kepada Jiantong. Selain uang, apakah ada hal lain yang kau masak untukku setiap malam sebagai camilan larut malam? Kali ini, dia tidak bertanya terburu-buru seperti pertama kali. Dan wajahnya yang tampan berubah serius saat dia menatap langsung ke arah Jiantong. Shen Xiujin merasakan kepedihan di hatinya. Memandang Jiantong seolah-olah sedang memandang seorang istri yang telah berselingkuh darinya. Bai Yuxing dan Si Chen, bagaimanapun, sedang melihat Shen Xiujin. Lihat, Bai Yuxing merentangkan tangannya. Sudah kubilang sejak lama bahwa dia seharusnya tidak kembali ke kota es. Bisakah mereka masih bersama? Kau dan aku hanyalah penonton. Jika tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, maka mari kita urus saja si idiot emosional itu. Jelas sekali, istilah tidak peka secara emosional sangat tepat menggambarkan Shen Xiujin. Si Chen tetap diam, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Shen Xiujin merasakan secercah kesedihan, tetapi saat itu, dia tidak menghentikan Jiantong. Bahkan, dia juga ingin mendengar jawabannya. Setelah ragu sejenak, Jiantong akhirnya berbicara. Saya tidak pernah berfantasi atau mendambakan keadaan pertemuan saya selanjutnya dengan Tuan Kane. Atau seperti apa pertemuan itu nantinya Tuan Kane. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Jika dia pernah merasakan perasaan terhadapnya, maka seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta selalu bermimpi dan berfantasi tentang bertemu kembali dengan pangeran impiannya, bahkan berharap untuk itu. Karena itu,
dia tidak pernah merasakannya. Meskipun Kane adalah orang asing, pemahamannya tentang budaya Tiongkok tidak dangkal. Mendengar itu, senyum tiba-tiba muncul di wajah cantiknya, sambil melambaikan tangan dengan lembut. Namun entah kenapa hal itu membuat hati seseorang terasa berat. Mata Kane sedikit berkedip, dia melirik ke langit-langit yang tinggi, lalu menatap Jian Tong di seberangnya, dan terkekeh, jawabanmu sungguh bijaksana namun kejam. Aku akui bahwa aku diam-diam mengizinkan Tuan Kane muncul di pintu asramaku pada malam hari saat itu, kata Jian Tong. Mata Kane yang redup kembali berbinar, tetapi sesaat kemudian, matanya benar-benar menepis harapannya. Aku diam-diam mengizinkan Tuan Kane datang ke asramaku untuk makan camilan larut malam setiap malam, hanya karena aku sepenuh hati berharap mendapatkan uang hadiah yang besar dari Tuan Kane. Kau kejam, kata Kane, lalu berbalik dan buru-buru meninggalkan ruang perjamuan. Sebuah tatapan tertuju padanya, Jian Tong sedikit menoleh dan melihat ke arah lain. Di tengah kerumunan, Lu Chen tampak menonjol, seperti seekor bangau di antara ayam-ayam. Lu Chen menatap Jian Tong dalam-dalam, mengangguk sedikit, lalu berbalik mengejar Kane. Jian Tong menatap Shen Xiujin. Aku mau ke kamar mandi. Sambil berbalik, dia memejamkan mata sejenak. Dia mengerti tatapan Lu Chen, seolah-olah Lu Chen mengangguk memberi hormat padanya. Dan pada saat itu, Lu Chen mengerti dirinya. Di pintu masuk kamar mandi, dia hanya mencuci wajahnya berulang kali di wastafel. Sedangkan untuk riasannya persetan, ikutlah denganku. Tiba-tiba lengan Jian Tong ditarik. Dia berbalik. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera menarik tangannya ke bawah, mundur 2 langkah, dan menjauhkan diri darinya. Tuan Muda Xiao, apa kabar? Jian Tong, ikut aku. Xiao Heng buru-buru mengulurkan tangan untuk meraihnya lagi. Sebuah perasaan absurd terlintas di benak Jian Tong. Hari apa ini? Apakah ini jebakan? Pembunuh Jian Tong menerobos jebakan. Dengan cepat mengatasi kekacauan itu, satu demi satu mereka jelas tidak mengecek almanak sebelum keluar. Tuan Muda Xiao terlalu malas. Ada banyak gadis muda di luar sana. Saya terlalu tua untuk ini. Tolong, Tuan Muda Xiao, kasihanilah saya. Orang tua ini tidak mampu memainkan permainan Anda. Mungkin karena insiden Kane, ingin dikatakan Xiao Heng. Baiklah, aku akan diam. Ikutlah denganku. Mari kita cari kota kecil dan menjalani kehidupan yang tenang dan biasa saja. Jian Tong, aku serius. Mata Xiao Heng memerah. Jian Tong memalingkan kepalanya, tidak ingin melihat, menutup matanya. Dan ketika dia membukanya lagi, ekspresi tegas yang hampir tak terlihat terlintas di wajahnya. Tuan Muda Xiao, dengarkan baik-baik. Anda ingin saya mengikuti Anda? Anda pikir Anda siapa di hadapan Shen Xiujin? Mengapa saya harus melepaskan salah satu berlian terbaik di dunia untuk memilih berlian 1 karat Anda? Jika saya tidak gila, saya tahu mana yang harus saya pilih. Bibirnya yang merah bergerak, kaki Xiao Heng sedikit goyah saat ia menatap wanita yang begitu dekat dengannya. Bibir merahnya dengan cepat mengucapkan kata-kata kejam. Kau? Xiao Heng terkejut. Dia terdiam lama sebelum tiba-tiba menyadari Jian Tong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau benar-benar seorang wanita mata duitan yang mencintai uang lebih dari hidupnya sendiri. Kalau tidak, mengapa kau mengatakan hal-hal itu padaku waktu itu? Kau menasihatiku untuk tidak menjadi orang yang kubenci karena dirimu. Jian Tong, aku tidak percaya kau benar-benar seorang wanita mata duitan. Aku tahu tindakanku menyakitimu, tapi tidak ada tapi. Tuan Muda Xiao, orang yang bijaksana berbicara terus terang. Jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda. Kamu ingin aku ikut denganmu? Baiklah, aku akan menunggu sampai hari kau mengalahkan Shen Xiujin. Dia terkekeh pelan dan mengulurkan tangannya. Apakah kamu punya rokok? Xiao Heng, yang tidak yakin mengapa pertanyaan ini tiba-tiba muncul, mengangguk. Ya. Jian Tong mengulurkan tangannya. Berikan satu padaku. Untuk apa kau butuh rokok? Tanya Xiao Heng, meskipun dia tidak mengerti. Dia tetap memberikan sebatang rokok kepada Xiao Heng. Ketika Xiao Heng mengeluarkan kotak rokok, dia juga mengeluarkan korek api. Ketika Jian Tong mengambil rokok, dia juga mengambil korek api. Klik, Xiao Heng terkejut. Apa yang kau lakukan? Dia melangkah maju dengan tak percaya dan mengulurkan tangan untuk merebutnya. Jian Tong sedikit menghindar, menarik napas, dan menghembuskan kabut putih. Tuan Muda Xiao, lihat, seberapa banyak Anda benar-benar tahu tentang saya. Seberapa banyak Anda tahu tentang Jian Tong. Jadi, kamu akan terus menyuruhku pergi bersamamu. Kau bahkan tidak tahu aku merokok dan kau sudah yakin bahwa wanita yang berdiri di depanmu, Jian Tong, bukanlah seorang wanita yang hanya mengincar harta. Jian Tong melirik Xiao Heng yang panik dengan tatapan mengejek. Gumpalan kabut putih membuat rasa jijik di matanya semakin jelas dan menonjol. Pada saat ini, Jian Tong adalah perwujudan seorang wanita mata duitan yang telah mendapatkan suami kaya dan memandang rendah pemuda miskin di depannya. Kau boleh pergi sekarang. Matanya berubah dingin, dan dia berkata dengan nada menghina, sambil menjentikkan abu rokoknya. Gerakannya sangat canggung, dan dia hampir menjatuhkan rokoknya. Namun pada saat itu,
Perhatian Xiao Hang sepenuhnya terfokus pada wajah Jiantong. Xiao Hang tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Bukan karena Jiantong merokok, tetapi karena wanita yang merokok saat ini. Dengan mata dan gerak-geriknya, tampak persis seperti wanita-wanita di masa lalunya yang mencintai uangnya dan memandang rendah para pengemis di jalanan ketika mereka menemaninya bersenang-senang. Saat ini, dia sangat mirip dengan wanita-wanita yang dulu materialistis dan sombong. Xiao Hang terkejut dengan pemandangan tiba-tiba ini, tetapi cara tegas gadis itu berbalik untuk pergi langsung membuatnya tersadar. Jangan pergi. Aku tidak percaya padamu, Jiantong. Jangan coba berbohong padaku lagi. Saat menyentuhnya, ia menghela napas dalam hati sentuhan yang telah lama hilang. Jiantong terkejut dan turun. Jiantong, aku tidak akan melepaskanmu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi. Kita bisa saja bersama, bahkan jika Sen itu mencoba menghentikan kita. Bahkan jika kita harus melawan seluruh dunia. Xiao Hang, yang tenggelam dalam emosinya, tidak menyadari sebuah tinju tajam datang dari belakangnya. Bang, kau tak perlu melawan seluruh dunia. Musuh pertamamu adalah aku. Sebuah suara melengking terdengar, disertai dengan suara tinju yang menghantam daging. Bai Yuxing menghentikan si Chen yang hendak maju untuk membantu. Jangan pergi. Dia lebih rasional, dengan mengatakan, melihat ini, tidak heran Ashu sangat marah. Kepala Xiao Hang langsung berdarah, mata Jiantong membelalak kaget, dan dia tiba-tiba meraih ponselnya. Halo. Apakah ini 120? Sebelum dia selesai berbicara, dia menghancurkan ponselnya berkeping-keping. Jiantong melirik ponsel yang hancur itu. Tuan Sen, apa yang Anda lakukan? Tangan Sen Xiujin, yang tergantung di sisi tubuhnya, mengepal. Apa yang kulakukan? Kau bertanya apa yang kulakukan? Xiao Tong, suara pria itu sangat lembut. Bahkan anehnya, matanya yang gelap seolah menyembunyikan bahaya besar saat dia menatap dingin Jiantong. Apa yang kau lakukan? Dan apa yang kau rencanakan? Apa, kau ingin kawin lari dengan pria bernama Xiao itu? Wajah Jiantong memucat. Omong kosong. Dia dengan keras kepala menolak untuk meneteskan air mata. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiao Hang. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Tuan Muda Xiao. Dia enggan menjelaskan dirinya, tetapi dia juga tidak ingin terus-menerus menanggung keluhan pria itu. Xiao Hang juga mengetahui kebenaran masalah tersebut. Ketika Xiao Hang mendengar kata-kata bermakna Jiantong, hatinya bergetar dan secercah cahaya muncul di matanya. Meskipun ia ragu sejenak, ia tidak dapat menahan rasa posesif yang terpendam di hatinya. Sen, aku tidak takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Segala masalah yang kalian berdua alami di masa lalu hanyalah masa lalu, seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Sen Xiujin, kau tidak menyukai Xiao Tong, namun kau tetap menempel padanya dan menolak untuk melepaskannya. Kau sangat egois. Saat Xiao Hang mengucapkan kata-kata itu, pucat pasilah wajah Jiantong. Dia menatap Xiao Hang dengan tak percaya. Sen Xiujin sangat marah. Kata-kata Xiao Hang seperti menambah luka di atas luka. Dia sudah sangat cemburu hingga akal sehatnya hampir hancur. Dan sekarang kata-kata Xiao Hang hanya semakin memprovokasinya. Jantung Bai Yuxing berdebar kencang. Oh tidak, Ashu pasti akan marah besar. Mata Sen Xiujin yang dalam tertuju pada wanita itu. Dia masih menatap Xiao Hang. Benarkah dia secantik itu? Apakah Xiao Hang lebih tampan darinya? Sen Xiujin menatap bibir Jiantong yang bengkak. Wajahnya dipenuhi keringat. Bahkan rambutnya pun basah. Apakah mereka berciuman begitu bergairah? Bahkan rambutnya pun berantakan. Memikirkan hal itu, dia diliputi rasa cemburu. Matanya, yang kini dipenuhi kebencian, tertuju pada Jiantong. Jiantong, kau memang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkannya seumur hidup. Jiantong menatap Sen Xiujin, mengamatinya berulang kali. Tiba-tiba, senyum muncul di bibirnya. Kau tidak berubah. Bagaimana mungkin Sen Xiujin, kebanggaan keluarga Sen, bisa berubah? Dia tertawa, tawa riang, tetapi juga Sen Xiujin terasa nyeri, dan tatapan dingin di matanya semakin dalam. Xiao Tong, bagaimana kau masih bisa begitu naif? Lagi pula kau sudah menjalani hukuman 3 tahun penjara. Dia tersenyum padanya, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan rasa sakit yang menyayat hatinya, dan terkekeh. Tuan Sen benar menegur saya. Saya, Jiantong, tidak akan pernah melupakan ini seumur hidup saya. Anda jangan khawatir. Xiao Hang meraih tangan Jiantong. Aku akan membawa Xiao Tong pergi hari ini. Dia menatap Sen Xiujin dengan tajam. Kalau begitu, cobalah, lihat apakah kamu berhasil merebut orang yang tidak ingin kulepaskan. Sen Xiujin menatap lengan yang digunakan Xiao Hang untuk memegang Jiantong, dan merasa itu sangat menyinggung. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan yang kuat. Saat keduanya saling bertukar pukulan, Sen Xiujin meraih Jiantong dan berteriak, Bai Yuxing, Si Chen, perkelahian massal telah terjadi. Sial, ini bukan pertarungan kelompok.
Ini pengeroyokan terhadap beberapa orang. Si Chen mengumpat, seolah meremehkan Shen Xiujin. Tetapi dialah yang pertama melompat dan bergabung dalam pertempuran dengan mata berbinar. Bai Yuxing menutupi dahinya. Si Chen benar-benar seseorang yang berkembang dalam kekacauan. Sekarang setelah si Chen meninggalkan lapangan, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Keduanya berhadapan dengan Xiao Heng, dan Shen Xiujin dengan tegas menarik Jian Tong menjauh dari medan pertempuran. Dia membungkuk, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat Jian Tong ke bahunya, sambil berkata, aku menyerahkannya padamu. Bai Yuxing melirik orang yang pergi dengan gaya yang begitu gagah, sialan. Bajingan itu, Ashu, melihat Jian Tong dibawa pergi, Xiao Heng menjadi cemas dan semakin kejam minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jian Tong didorong masuk ke dalam mobil oleh Shen Xiujin. Kita mau kemana? Tanya Jian Tong cepat, menyadari ada yang salah dengan jalan itu. Biro urusan sipil, dia panik. Kantor urusan sipil tutup. Pria itu terkekeh pelan. Kau begitu naif. Dia sepertinya mengerti tawa kecil di matanya. Dan semakin panik, mengulurkan tangan untuk menarik pintu mobil. Buka pintunya. Aku ingin keluar. Jian Tong turun dari bus sesuai keinginannya. Tetapi dia malah digendong keluar dari bus. Aku tidak mau turun dari bus. Lepaskan aku, karena sebagian besar tubuhnya digendong oleh Shen Xiujin. Hanya tangannya yang tersisa. Dengan menyedihkan berpegangan pada pintu mobil, kakinya menendang-nendang pria itu dengan liar. Karena tidak ada yang bisa melihat ke belakangnya, dia bahkan tidak tahu apakah dia menendang pria itu karena panik. Bukankah tadi kamu yang bilang mau turun dari bus? Jian Tong ragu sejenak, lalu segera tersadar sebelum kau masuk penjara. Bukankah kau menolak menikahiku meskipun itu berarti kematian? Balasnya dengan sinis. Itu sebuah kesalahan. Saya sedang memperbaikinya sekarang. Wajah tampan pria itu tampak semakin tegas di bawah cahaya. Shen Xiujin. Dia tersenyum. Saya sekarang sedang memperbaiki kesalahan saya. Keduanya saling melontarkan hinaan terselubung. Mata pria itu menjadi dingin saat dia mengabaikan kata-katanya dan berkata, seolah-olah wanita itu tidak mendengarnya. Mulai hari ini, kau akan menjadi istriku, istri Shen Xiujin, dan ibu dari anak-anakku. Shen Xiujin. Kau menjijikkan. Jian Tong mengumpat dengan ganas. Secerca makna terpancar dari mata sipit pria itu. Kau akan menikahi orang yang membuatmu jijik. Saya tidak akan menandatangani. Tong kecil, kau naif lagi. Saat ini, mereka tiba. Tetapi sekarang mereka gelisah dan terlalu gugup untuk berbicara. Aku bahkan tak berani mendongak. Ini bukan pernikahan. Ini pernikahan paksa. Dia telah bekerja dengan tekun di posisi ini selama 7 atau 8 tahun dan belum pernah melihat pernikahan yang begitu tegang dan penuh konfrontasi. Shen Xiujin melirik wajah Jian Tong dengan tatapan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Jian Tong panik. Apa yang kau lakukan? Ini ilegal. Kau tidak tahu itu. Silakan saja gugat saya. Dia meraih tangannya dan dengan hati-hati menulis namanya di kertas itu. Goresan demi goresan. Setelah sekitar selusin goresan, karakter Jian Jian, yang berarti sederhana-sederhana muncul di atas kertas. Shen Xiujin, ini adalah paksaan. Sebuah suara serak dan parau berteriak panik. Sambil menatap petugas di hadapannya dengan ekspresi memohon. Saya tidak mau. Tolong bantu saya. Petugas di ujung telepon langsung memalingkan muka. Nona, ini urusan keluarga Anda. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dan membicarakannya? Lalu aku bukan istrinya. Ini bukan urusan keluarga. Kau melihatnya dengan jelas. Kau melihat semuanya. Kenapa kau tak mau berterus terang? Suaranya tiba-tiba terhenti. Dan dia jelas merasakan kehadirannya di dekat telinganya. Napas hangatnya menyentuh telinganya. Dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Bibir tipisnya menyentuh telinganya. Jadi kau naif. Sama naifnya seperti 3 tahun lalu. Ledakan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menyerang jantungku. Aku hampir saja menghancurkan gigiku menjadi bubuk. Jadi kau naif. Sama naifnya seperti 3 tahun yang lalu. Shen Xiujin, kamu menang. Tangan yang tadinya memegang pena dengan sekuat tenaga tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Sehingga orang di belakangnya dapat memegang tangannya dan menulis namanya goresan demi goresan. Selamat untuk kalian berdua. Suara ucapan selamat dari anggota staf itu terdengar di telinga saya. Baginya, itu terdengar sangat menjengkelkan. Dia membiarkan pria itu mengambil buklet merah dan menuntunnya keluar. Tetapi tiba-tiba merasa mual dan menepis tangannya. Baiklah, apakah kau puas? Kau menang. Apa yang kau buktikan dengan melakukan ini? Bahwa kau maha kuasa. Bahwa kau telah membuktikan martabatmu. Tetapi bagaimana dengan martabatku? Dia mengangkat tinjunya dan memukulkannya ke tubuh pria yang kekar itu. Bahunya, dadanya, lengannya, setiap bagian tubuhnya dihujani pukulan tanpa henti. Jian Tong sedang melampiaskan emosinya. Dia harus melampiaskannya. Dia membencinya. Jadi dia memukulnya berulang kali. Dia tidak bergerak, membiarkan tinju wanita itu menghantamnya. Saat Jian Tong terus memukul, gerakannya semakin lambat. Akhirnya,
Setelah sekian lama, dia berhasil melayangkan pukulan. Aku tidak menyalahkanmu, katanya perlahan, mengucapkan 3 kata. Dia paling menyalahkan dirinya sendiri. Aku membenci ketidakberdayaanku sendiri. Dia dibawa ke Biro Urusan Sipil. Saat masuk ke sana, dia tampak seperti seorang pejuang yang membela diri. Saat keluar, dia tampak layu seperti terong yang membeku. Dia melirik buku kecil berwarna merah di tangan Shen Xiujin. Bibir pucatnya digigit hingga berdarah, dan tertawa mengejek diri sendiri. Ya, dia memang naif lagi. Bahkan setelah pulang kerja, dia masih bisa mengurus akta nikah. Jika istrinya menolak menandatanganinya, dia punya 100 cara untuk memaksanya menandatangani. Shen Xiujin, kau menang. Sungguh, di antara kita, aku selalu menjadi pihak yang kalah. Dia benar-benar kalah. Kehangatan telapak tangan Shen Xiujin menyentuh tangannya, tetapi hatinya terasa sangat dingin. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan menarik wanita di depannya ke dalam pelukan erat. Secerca kelembutan terlintas di dahinya, tetapi ia berkata dengan nada memerintah, Xiao Tong, dan hiduplah dengan bahagia bersamaku. Kata-kata cinta yang sederhana dan tulus seperti itu akan sulit dipercaya oleh siapapun yang mengenal Shen Xiujin dengan baik. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa kata-kata seperti itu keluar dari mulut Shen Xiujin, yang sombong dan angkuh seperti serigala. Jian Tong tercengang pada pria di hadapannya. Di mata hitamnya yang biasanya angkuh, terdapat secerca permohonan yang belum pernah dilihatnya sejak pertama kali bertemu dengannya. Tidak, 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 Anda pasti salah membaca. Dia mengedipkan matanya dengan keras. Dia jelas-jelas salah. Singa yang gagah itu menundukkan kepalanya yang mulia, hanya untuk memohon padanya. Tuan Shen ingin aku melupakan. Bagaimana mungkin dia berani melupakan? Bagaimana mungkin dia bisa melupakan? Kata lupa yang diucapkannya dengan santai itu setara dengan separuh hidupnya. Hanya satu kata lupa. Shen Xiujin. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Matanya memerah, dan senyum tipis teruk di bibir pucatnya saat ini. Dia hanyalah bahan lelucon. Apa? Nyonya Shen, aku sama sekali tidak peduli. Seorang Nyonya Shen, namun dia mengharapkan aku melupakan masa laluku. Hahaha, sebuah kata lupakan sederhana bisa menghapus kehidupan yang terasa seperti api penyucian. Senyum di bibirnya semakin lebar. Dia tidak lagi tahu ekspresi apa yang harus digunakan untuk menghadapinya, atau kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan rasa sakit dan amarah di hatinya. Dia tertawa ketika sangat marah, dan dia tertawa ketika sangat kesakitan. Tuan Shen, Anda sungguh luar biasa kuat dan cakap. Dia mendongak, air mata menggenang di matanya. Anda memang cakap. Kalau begitu, hancurkan ingatanku. Jika tidak, aku tidak akan pernah melupakannya. Saat air mata mengalir di wajahnya, hati siapa yang tertusuk oleh senyumannya. Pria itu menatapnya dengan iba, tetapi matanya yang gelap tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik, membuka pintu belakang, dan mendorongnya masuk. Ah, dia berseru. Dan dia menekan tubuhnya sambil berkata, mungkin kita harus punya anak. Dengan seorang anak, dia bisa melepaskan masa lalu dan menjalani hidup damai bersamanya. Shen Xiujin, kau gila. Teriakan melengking seorang wanita terdengar dari dalam mobil. Desis, suara sutra yang robek. Sebuah Bentley hitam melaju memasuki jalan yang dipenuhi pepohonan. Pepohonan menjulang di kedua sisi jalan tampak menjauh ke kejauhan. Mobil itu melewati gerbang besi, melalui sebuah taman, dan terus melaju ke jalan utama. Dia berhenti perlahan di depan pintu, keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu membungkuk untuk mengangkat wanita di dalam. Mata wanita itu tampak kosong saat dia membiarkan pria itu memeluknya. Pelayan Sia keluar tuan, Anda sudah kembali. Saat berbicara, pandangannya tertuju pada wanita berantakan di pelukan Shen Xiujin, dan dia tiba-tiba berhenti ketika melihat setelan jas pria yang melilit tubuh wanita itu. Bibirnya yang kering berkedut beberapa kali saat dia memaksakan senyum dan membungkuk. Saat orang itu berjalan melewatinya, kepala pelayan tua itu diam-diam meliriknya. Dalam satu pandangan itu, ia begitu terkejut sehingga matanya yang tua melebar dan ia menatap tajam pada warna merah yang menyilaukan itu. Tuan, izinkan saya mengambilnya untuk Anda. Pelayan tua itu buru-buru melangkah maju. Tenggorokannya Butler Sia menolak untuk menyerah. Masalah ini bukan urusanmu. Butler Sia, kata pria itu dengan acuh tak acuh. Tetapi Butler Sia masih berdebat. Tiba-tiba, Shen Xiujin tiba-tiba berhenti, masih memegang orang di lengannya. Pinggangnya yang ramping sedikit condong ke belakang, dan dia melirik acuh tak acuh ke wajah tua pelayan Sia yang gigih di belakangnya. Tiba-tiba, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas, tetapi dingin. Matanya menatap tajam ke arah pelayan Sia. Kau hanya perlu melakukan pekerjaanmu. Peringatan itu sudah jelas.
Wajah tua Butler Xia yang keriput tampak pucat pasi. Matanya dipenuhi kebencian saat ia menggertakkan giginya dan menanggung semuanya. Ketuk, ketuk, ketuk langkah kaki di depan memudar di kejauhan. Pelayan Xia tiba-tiba mendongak. Suaranya dipenuhi kebencian dan ketidakpuasan saat dia mendesis di belakang Shen Xiujin. Tuan, apakah Anda masih ingat Wei Ming? Apakah Anda masih ingat penganiayaan tidak manusiawi yang dialami Wei Ming sebelum kematiannya? Mata kepala pelayan tua itu dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Dan dia berteriak hampir serak. Kata-katanya mengandung sedikit nada menyalahkan. Secercah cahaya yang sekilas melintas di pupil kosong Jiantong. Sinar yang sangat samar. Tetapi sebelum sepenuhnya mekar, cahaya itu meredup dan menghilang. Tidak ada yang melihat sedikit ejekan yang berkedip di matanya yang kosong. Mereka yang menyakiti orang lain pada akhirnya menyakiti diri sendiri. Ya, penganiayaan tidak manusiawi Wei Ming sebelum kematiannya. Itu awalnya adalah drama besar yang telah disiapkan Xia Wei Ming untuk Jiantong. Shen Xiujin berhenti sejenak di udara dengan kaki terangkat sebelum perlahan mendarat. Dengan membelakangi kepala pelayan tua itu, dia berkata tanpa emosi, kita akan membicarakannya nanti. Tanpa ragu, dia menggendong orang itu ke lantai 2. Butler Xia menatap sosok tinggi dan ramping itu. Matanya yang tua tampak agak kosong. Tuan, dia pergi begitu saja. Sekalipun ia menyebut Wei Ming dan kematiannya, bukankah pria itu merasakan sedikit kelembutan atau kerinduan? Pelayan tua itu mengerutkan bibirnya erat-erat. Semua ini gara-gara si perempuan licik Jiantong. Pastilah Jiantong, si wanita licik itulah yang telah menyihir pria itu. Kalau tidak bagaimana mungkin pria itu sama sekali tidak menunjukkan kelembutan terhadap Wei Ming. Namun masa-masa indah Jiantong akan segera berakhir. Pelayan tua itu teringat instruksi yang diberikan tuan lamanya melalui telepon, dan kegembiraan yang bengkok dan penuh dendam menyala di matanya. Di kamar tidur, Shen Xiujin membaringkan wanita itu di tempat tidur dan menyentuh dahinya. Aku dan kepala pelayan Xia ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Kau lelah, tidurlah, jangan terlalu banyak berpikir. Kelembutan dan kehangatan seperti itu. Mata kosong Jiantong menatap langit-langit tanpa berkedip, seperti orang mati yang hidup, acuh tak acuh terhadap dunia luar. Saat Shen Xiujin berbalik, dia berpikir dalam hati, maafkan aku, Xiao Tong. Detik berikutnya, rasa bersalah di matanya lenyap tanpa jejak, digantikan oleh rasa posesif yang obsesif. Maaf, tapi aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sebuah suara di hatiku berbisik, Shen Xiujin, kau tidak boleh melepaskannya. Begitu kau melepaskannya, dia akan terbang pergi. Suara itu mengganggunya dan membuatnya semakin terobsesi untuk memeluknya erat-erat. Semakin erat Anda menggenggam pasir, semakin cepat pasir itu terlepas dari jari-jari Anda. Pelayan Xia, ikutlah denganku. Tepat ketika Butler Xia hendak menutup pintu villa, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Tangan Butler Xia, yang memegang kusen pintu, bergetar hampir tak terlihat. Sebelum dia sempat berbalik, sosok gelap di belakangnya telah melewati